sobat, kita mau jelasin salah satu upacara adat dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi nih. Kita dari kelompok 3 yang beranggotakan, Andi, Caca, Fitri, dan Dewi. Nah, yang pertama ada makna dan sejarah dari upacara adat Kendurisko. Yang kedua ada rangkaian prosesi upacara Kendurisko. Yang ketiga ada fungsi dan tujuan upacara Kendurisko. Terakhir perkembangan upacara Kendurisko hingga masa sekarang. Selamat datang di video ini yang akan menjelaskan tentang upacara Kenduri SKO, sebuah tradisi yang kaya makna. Kenduri SKO adalah upacara yang diadakan untuk merayakan dan berdoa, biasanya dilaksanakan pada kesempatan istimewa. Makna Kenduri SKO sangat dalam, melambangkan rasa syukur dan kebersamaan dalam sebuah komunitas. Sejarah Kenduri SKO berakar pada tradisi nenek moyang yang menjaga nilai-nilai budaya dalam komunitas. Upacara ini tidak hanya untuk merayakan, tetapi juga untuk mengenang dan menghormati tradisi yang telah ada selama berabad-abad. Makanan yang disajikan dalam Kenduri SKO melambangkan keberuntungan, dengan setiap hidangan memiliki simbolisme tersendiri. Kenduri SKO juga merupakan waktu untuk bersenang-senang dengan berbagai permainan yang melibatkan seluruh keluarga. Dalam setiap Kenduri SKO, ada rasa persatuan yang kuat, menjalin hubungan antara generasi dan budaya. Kenduri SKO mengajarkan pentingnya berbagi, serta memperkuat ikatan sosial di antara anggota komunitas. Yang kedua itu adalah tahapan pelaksanaan Kenduri SKO. Pertama, persiapan awal. Lokasi di Ungu Gedang, Rumah Adat Kerinci. Yang kedua, musyawarah antara kedua adat dan tokoh masyarakat untuk menentukan waktu. Dan yang ketiga, Depati memulai dengan gerakan pemujaan dan menyampaikan parno pantun adat dalam bahasa Kerinci. Kedua, ritual adat dilakukan pembacaan mantra dalam bahasa Kerinci kuno asyik dengan iringan musik gong bambu dan pembakaran kemenyan. Kemudian kenduri berlangsung selama 3-4 hari. Yang ketiga, hari pertama, ibu-ibu memasak dan menyiapkan jamuan tamu, bapak-bapak menyiapkan tenda dan perlengkapan acara. Yang keempat, hari kedua, yaitu syukuran dan kunjungan kerabat, tamu menerima souvenir lemang, dan malam hari diadakan pembersihan benda pusaka dan tarian asyik untuk memanggil arwah leluhur. Yang kelima, hari ketiga, yaitu penobatan gelar adat untuk tokoh keluarga, pertunjukan seni seperti pencak silat dan tari persembahan daun sirih, dan puncak acara penobatan Depati Ngabi, dan ini mamak disertai pembacaan Geto Talitai pidato adat. Yang keenam itu simbolisme. Yang pertama itu Depati dan Ninik Mamak mengenakan pakaian adat khas berwarna hitam dan kuning sebagai simbol kekuasaan dan hukum adat. Dan pusaka yang telah dibersihkan dikembalikan oleh ketua adat yang baru dinobatkan. Fungsi dan tujuan dari Kenduri SKO. Apakah kalian tahu, bagi masyarakat Kerinci, Kenduri SKO bukan hanya perayaan, ia adalah cerminan harapan kolektif. Dalam Kenduri SKO, kita tidak hanya makan bersama, kita mengangkat kedepatian, menghormati nenek mama, dan meneguhkan adat kita. Yang kedua, Kenduri SKO sebagai pengesahan lembaga adat, simbol kuat bahwa kepemimpinan adat tetap hidup. Ketiga, tradisi ini juga menjadi alat pendidikan budaya. Keempat, Kenduri SKO berfungsi sebagai alat pengawasan sosial. Nah, itu tadi adalah fungsi dari Kenduri SKO. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan Kenduri SKO. Yang pertama, tujuan Kenduri SKO ialah untuk memohon keselamatan dan rezeki kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kedua, Kenduri SKO adalah waktu untuk mengangkat dan menobatkan gelar adat bagi pemangku baru sebagai penerus mereka yang telah wafat. Yang ketiga, Kenduri SKO juga bertujuan untuk memeriksa kembali tanah-tanah pusaka. Dan yang terakhir, tujuan Kenduri SKO juga untuk mengumpulkan sanak keluarga yang telah lama berpencar untuk kembali berkumpul di rumah pusaka, menjalin ikatan dan menguatkan tali darah. Nah, itulah fungsi dan tujuan dari Kenduri SKO. Yang terakhir yaitu perkembangan upacara Kenduri SKO hingga masa sekarang. Dalam perkembangannya sendiri, upacara Kenduri SKO ini masih sangat lestari di dalam kehidupan masyarakat Kerinci itu sendiri pada masa kini. Dalam perkembangannya sendiri, upacara Kenduri SKO ini dari masa ke masa sangat terpengaruh akan adanya agama Islam.
yang dimana perannya sangat besar bagi kehidupan di wilayah Kerinci, terutama pada kebudayaan Kenduri Seko itu sendiri. Perubahannya yang tampak seperti pada tahapan pelaksanaan, yaitu mantra-mantra kuno dalam tahapan ritual asyik yang dalam pelaksanaannya sudah banyak memasukkan unsur-unsur agama Islam di dalamnya. Selain itu, fungsi dukun dalam pelaksanaan ritual ini juga diganti dengan ustadz atau tetua adat yang bertugas memimpin dari pelaksanaan ritual asyik itu sendiri. Meskipun pada masa sekarang ini kebanyakan masyarakat Kerinci telah memeluk agama Islam, dalam kehidupannya masyarakat masih menggelar Kenduri Seko ini sebagai tanda syukur dan terima kasih kepada arwah leluhur yang selalu memberi hasil panen melimpah. Masyarakat masih meyakini pelaksanaan Kenduri Seko ini memiliki makna tersendiri yang apabila tidak dilaksanakan, maka mereka akan mendapat musibah ataupun gagal panen. Selain itu, pada masa sekarang ini, selain difungsikan sebagai acara adat yang bersifat sakral, Kenduri Seko ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang datang. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai upacara adat Kenduri Seko dari kita. Terima kasih sudah menonton.